Film dimulai di sebuah malam musim dingin yang sunyi dan berkabut di Korea Selatan. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita muda bernama Joo-yeon, diperankan oleh Oh San-ha yang sedang menunggu bantuan di dalam mobilnya yang mogok di pinggir jalan yang sepi. Di tengah keheningan yang mencekam, sebuah van kuning berhenti di belakangnya. Keluarlah seorang pria paruh baya dengan tatapan kosong namun mengancam bernama Jang Kyung-chul, diperankan oleh aktor veteran Choi Min-sik. Kyung-chul menawarkan bantuan dengan nada suara yang tenang namun manipulatif, menyembunyikan sisi monster di dalam dirinya. Meskipun Joo-yeon menolak dengan sopan, Kyung-chul tidak pergi. Atmosfer berubah menjadi horor murni saat Kyung-chul tiba-tiba memecahkan kaca jendela mobil dan menyeret Joo-yeon keluar. Adegan ini menetapkan nada film sebagai sebuah thriller yang tidak mengenal ampun, di mana pemangsa tidak memiliki motif lain selain kekejaman yang murni. Kejadian mengerikan berlanjut ke sebuah tempat pembuangan sampah yang kumuh, di mana polisi menemukan potongan tubuh manusia yang menggegerkan publik. Kita kemudian diperkenalkan dengan tunangan Joo-yeon, seorang agen rahasia elit dari NIS (National Intelligence Service) bernama Kim So-hyun, diperankan oleh aktor karismatik Lee Byung-hun. So-hyun berdiri di tepi sungai yang membeku, menatap kepala tunangannya yang ditemukan di dalam air dengan tatapan yang hancur namun perlahan berubah menjadi api kemarahan yang dingin. Di depan ayah Joo-yeon yang merupakan seorang pensiunan kepala polisi, So-hyun bersumpah untuk membalas dendam dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Ia tidak menginginkan keadilan hukum, ia menginginkan penderitaan mutlak bagi pelakunya. Di tahap inilah kita melihat transformasi karakter So-hyun dari seorang pelindung negara menjadi seorang pemburu yang siap melepaskan sisi kemanusiaannya demi memburu iblis yang telah merenggut dunianya. So-hyun mengambil cuti dari pekerjaannya dan mulai melakukan penyelidikan mandiri yang brutal. Ia mendapatkan daftar 4 tersangka utama dari ayah Joo-yeon. Tanpa protokol, tanpa surat perintah, So-hyun mendatangi satu persatu tersangka tersebut dengan efisiensi seorang predator. Kita melihat betapa dinginnya So-hyun saat ia menginterogasi para penjahat kecil ini. Ia tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrem untuk mendapatkan informasi. Satu persatu nama dicoret hingga pencariannya mengerucut pada sosok Jang Kyung-chul. Di sisi lain kita diperlihatkan rutinitas menjijikan Kyung-chul yang bekerja sebagai sopir bus sekolah, sebuah penyamaran sempurna yang memungkinkannya mengincar korban berikutnya. So-hyun mulai mengawasi gerak-gerik Kyung-chul bukan untuk langsung menangkapnya, melainkan untuk mempelajari mangsanya sebelum memulai permainan kucing dan tikus yang sadis. Ketegangan meningkat saat So-hyun berhasil menemukan lokasi persembunyian rahasia di bawah rumah orang tua Kyung-chul yang berisi bukti-bukti kekejamannya. So-hyun akhirnya berhasil melacak Kyung-chul saat monster itu sedang bersiap untuk menyiksa korban barunya di sebuah gudang terpencil. Tanpa banyak bicara, So-hyun muncul dari kegelapan seperti malaikat maut. Disinilah penonton menyaksikan kontras kekuatan yang luar biasa. Kyung-chul yang biasanya mendominasi korbannya kini justru tidak berdaya di hadapan keterampilan bela diri elit So-hyun. Dengan gerakan yang presisi dan dingin, So-hyun mematahkan tulang dan menghajar Kyung-chul hingga hancur. Namun, alih-alih membunuhnya atau menyerahkannya ke polisi, So-hyun melakukan sesuatu yang tidak terduga dan sangat kejam. Ia memaksa Kyung-chul menelan sebuah alat pelacak GPS berbentuk kapsul kecil yang juga berfungsi sebagai mikrofon penyadap. Setelah membuat Kyung-chul pingsan karena kesakitan, So-hyun meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan dengan sejumlah uang. Ini adalah awal dari rencana tangkap dan lepas yang mengerikan, di mana So-hyun ingin memberikan harapan palsu kepada Kyung-chul sebelum menghancurkannya berkali-kali. Ia tidak memahami mengapa penyerangnya membiarkannya hidup.
Dengan sisa tenaga yang ada, Kyung Chul mencoba melanjutkan pelariannya dan singgah di sebuah klinik kecil untuk mengobati luka-lukanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap desahan napas dan rintihannya didengar oleh So-hyun melalui alat penyadap tersebut. So-hyun memantau pergerakan Kyung Chul dari mobilnya dengan ekspresi tanpa emosi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Nafsu membunuh Kyung Chul ternyata tidak padam meski ia terluka parah. Ia mencoba melakukan penyerangan terhadap seorang perawat di klinik tersebut. Namun, tepat saat Kyung Chul akan melancarkan aksinya, So-hyun tiba-tiba muncul kembali dari kegelapan seperti hantu. Tanpa ampun, So-hyun kembali menghajar Kyung Chul, melukai urat nadi kakinya agar ia tidak bisa lari jauh, lalu meninggalkannya lagi. Di sini, Kyung Chul mulai menyadari bahwa ia bukan lagi pemangsa, melainkan mainan bagi seseorang yang jauh lebih berbahaya darinya. Kyung Chul yang terluka parah dan mulai merasa frustrasi akhirnya mencari perlindungan ke rumah seorang teman lama bernama Taeju, diperankan oleh Choi Mo-sung. Taeju bukan orang biasa, ia adalah seorang pembunuh berantai kanibal yang hidup di sebuah rumah mewah namun terisolasi bersama seorang wanita yang disanderanya. Di sana, Kyung Chul mencoba memulihkan kekuatannya sambil menceritakan tentang hantu yang terus memburunya. Pertemuan ini memperlihatkan bahwa dunia luar yang tenang ternyata menyimpan sarang-sarang monster yang saling terhubung. Ketegangan memuncak saat mereka sedang makan malam. Taeju mulai curiga dengan luka-luka Kyung Chul dan keberadaan penguntit misterius tersebut. Sementara itu, So-hyun yang terus memantau dari kejauhan tiba di kediaman tersebut. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan satu iblis, melainkan dua. Tanpa rasa takut sedikit pun, So-hyun menerobos masuk ke sarang kanibal itu, menciptakan konfrontasi berdarah di mana ia harus melawan dua monster sekaligus dalam ruang tertutup yang mencekam. Pertempuran di dalam rumah Taeju pecah menjadi kekacauan yang sangat brutal. So-hyun menghadapi Taeju dan anteknya dengan kejam, menggunakan keterampilan taktisnya untuk melumpuhkan mereka dalam waktu singkat. Meskipun Kyung Chul mencoba melawan dengan sisa tenaganya, ia kembali tidak berdaya di hadapan kemarahan So-hyun yang meluap-luap. Di sini, So-hyun tidak lagi menahan diri. Ia menghancurkan rahang Taeju dan menyiksa mereka semua seolah-olah sedang memotong-motong daging di pejagalan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika polisi mulai mendekat ke lokasi tersebut karena laporan keributan. So-hyun membawa Kyung Chul ke rumah sakit untuk mengobatinya. Setelah itu, Kyung Chul terbangun di terowongan sepi. Namun, kali ini Kyung Chul mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa So-hyun tidak mengejar pengakuan atau penangkapan, melainkan sedang menguliti jiwanya secara perlahan. Kyung Chul yang penuh amarah mulai berpikir keras mengapa So-hyun selalu tahu keberadaannya. Ia teringat saat dipaksa menelan sesuatu di gudang. Ia pergi di sebuah apotek kecil dan mengambil sebuah obat. Dengan nekat dan tanpa anestesi, ia melakukan tindakan mengerikan pada dirinya sendiri untuk mengeluarkan kapsul pelacak tersebut dari dalam perutnya. Kyung Chul kini memegang kendali. Ia menyerang seorang supir taksi dan memasuki pil pelacak di mulut supir itu. Taeju menuju lokasi pelacak dan sampai ke toilet umum. Ia melihat supir taksi itu bersimbah darah di dalam toilet. Kyung Chul mulai merencanakan serangan balik yang paling personal dan menyakitkan untuk menghancurkan hidup So-hyun, bukan dengan fisik, melainkan dengan menyerang orang-orang yang dicintai agen tersebut. Setelah membuang alat pelacak tersebut, Kyung Chul memulai aksi balas dendamnya yang paling biadab. Ia menyadari bahwa identitas So-hyun terkait erat dengan keluarga Ju-yeon. Dengan kelicikan seorang predator yang terpojok, Kyung Chul menyusup ke rumah ayah Ju-yeon, sang pensiunan kepala polisi. Di sana, ia tidak hanya mencari perlindungan, tetapi juga ingin menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan So-hyun.
Kejadian mengerikan terjadi ketika Kyung Chul menyerang ayah Juyeon dan adik perempuan Juyeon di rumah mereka sendiri. Sementara itu, So Hyun yang menyadari bahwa sinyal AGPS-nya bergerak secara tidak wajar di rute bus mulai merasa ada yang tidak beres. So Hyun bergegas menuju rumah mertuanya, namun ia terlambat. Kyung Chul telah mengubah medan pertempuran menjadi tragedi keluarga yang tak terbayangkan, membuktikan bahwa saat manusia bermain menjadi iblis, iblis yang asli akan melampaui batas kemanusiaan. So Hyun tiba di rumah ayah Juyeon hanya untuk menemukan pemandangan yang menghancurkan seluruh kewarasannya. Darah berceceran di mana-mana dan ia menemukan ayah serta adik Juyeon dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Di titik ini, So Hyun menyadari kesalahan fatalnya. Permainannya yang ingin menyiksa Kyung Chul secara perlahan justru memberikan celah bagi sang monster. Dengan bantuan teknologi dan jaringan kepolisian yang tersisa, ia mulai melacak keberadaan Kyung Chul yang kini sudah tidak lagi peduli pada persembunyian. Kyung Chul dengan sengaja meninggalkan jejak darah memancing So Hyun ke sebuah konfrontasi final. Atmosfer film berubah menjadi sangat gelap di mana batas antara hukum dan dendam pribadi telah benar-benar lenyap, menyisakan dua orang yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Kyung Chul berhenti di tengah kota dengan tubuh bersimbah darah dan mengangkat sebuah pisau. So Hyun melihatnya langsung menancap gas mobilnya dan ingin menangkap Kyung Chul. Tapi anggota polisi lainnya ingin menghentikan So Hyun untuk melakukan hal mengerikan seorang diri. Tapi tidak berhasil, So Hyun berhasil menangkap Kyung Chul dan ia menyeret tubuh Kyung Chul yang sudah tak berdaya kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Gudang rahasia tempat Kyung Chul biasa membantai korbannya. Disinilah ironi mencapai puncaknya. Sang pembunuh kini terikat di kursi jagalnya sendiri, dikelilingi oleh alat-alat kematian yang dulu ia gunakan untuk menyiksa orang lain. Namun, suasana kali ini sangat berbeda. Tidak ada teriakan kemarahan dari So Hyun, hanya kesunyian yang mencekam. So Hyun mulai memasang sebuah mekanisme rumit yang terhubung dengan pintu gudang. Ia mengatur sebuah gilotin rakitan yang sangat presisi, di mana jika pintu gudang dibuka dari luar, maka pisau besar akan jatuh tepat ke leher Kyung Chul. Kyung Chul yang menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memprovokasi So Hyun dengan kata-kata, mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa So Hyun tidak akan membunuhnya dengan tangannya sendiri, melainkan akan membiarkan orang terdekat Kyung Chul yang melakukannya secara tidak sengaja. Sebelum meninggalkan gudang tersebut, ia menelepon keluarga Kyung Chul, orang tua dan putranya yang masih kecil, dan memberitahu mereka lokasi di mana Kyung Chul berada, mengklaim bahwa Kyung Chul sedang terluka parah dan membutuhkan pertolongan segera. So Hyun ingin memastikan bahwa orang-orang yang dicintai Kyung Chul lah yang akan menjadi eksekutor dalam hukumannya. Di dalam gudang, Kyung Chul yang terikat erat mulai panik. Ia mendengar suara mobil mendekat dan suara teriakan orang tuanya serta anaknya yang memanggil-manggil namanya dari balik pintu. Ia mencoba berteriak agar mereka jangan masuk, namun mulutnya tersumbat dan suaranya hanya terdengar seperti erangan parau yang tak bermakna. Pintu gudang didorong terbuka dengan keras oleh orang tua dan putra Kyung Chul yang panik ingin menyelamatkannya. Gerakan pintu tersebut menarik kabel baja yang telah disiapkan So Hyun dengan presisi mematikan. Dalam hitungan detik, mekanisme gilotin rakitan itu terlepas. Pisau besar jatuh dengan kecepatan tinggi memenggal kepala Kyung Chul tepat di depan mata keluarganya sendiri. Suasana gudang seketika pecah oleh jeritan histeris dan trauma yang mendalam dari sang anak dan kakek neneknya. Film diakhiri dengan pemandangan yang sangat melankolis. Kim Soo Hyun berjalan sendirian di tengah jalan raya yang luas dan sunyi. Ia menangis histeris walaupun ia sudah membalas dendamnya, namun Soo Hyun tidak menemukan kedamaian yang ia cari. Tamat. I Saw the Devil bukan sekadar film tentang aksi balas dendam yang brutal, melainkan sebuah peringatan keras tentang lubang hitam yang bernama dendam.
Kita belajar bahwa ketika seseorang memutuskan untuk mengejar monster, ia harus berhati-hati agar tidak menjadi monster itu sendiri dalam prosesnya. Kim Soo-hyun berhasil menghancurkan tubuh dan nyawa Kyung Chul, namun pada akhirnya ia juga menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya. Balas dendam mungkin terasa seperti obat, tetapi sebenarnya ia adalah racun yang hanya memberikan kekosongan. Pada akhirnya, tidak ada pemenang dalam perang ini. Yang tersisa hanyalah dua iblis yang saling menghancurkan, meninggalkan dunia yang lebih dingin dan lebih gelap bagi mereka yang ditinggalkan. Film ini mengajarkan kita bahwa keadilan dan dendam adalah dua jalan yang berbeda, dan memilih jalan dendam berarti bersedia kehilangan diri sendiri selamanya.